Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan bagian firman-Nya sebagai penuntun dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan, menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, bersyukur kepadamu untuk hari yang indah hari ini. Biarlah Engkau yang menolong dan memberkati kami ya Tuhan. Dan kebenaran firman-Mu boleh menuntun kami, memberikan kami wawasan hidup dalam perjalanan hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini, nilai persembahan di mata Tuhan. Ya, memang berbicara tentang nilai persembahan, ini berbicara tentang sikap hati, bagaimana kita memberikan persembahan itu dari hati yang terdalam, dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan dalam bacaan kita hari ini. Saya akan membacakannya dari Lukas 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ya, dalam bagian ini kita lihat di sini bahwa setiap orang yang memberi persembahan di dalam kebaktian itu diperhatikan oleh Tuhan. Baik yang kaya maupun yang miskin, ini diperhatikan oleh Tuhan. Di sini ada seorang janda miskin yang hanya memberi 2 peser. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang-orang yang kaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, penilaian Tuhan Yesus di sini sebenarnya praktis saja. Karena Dia memberi dari kekurangannya, sementara orang-orang kaya memberi dari kelimpahannya. Namun, apakah yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus di sini benar-benar soal jumlah uangnya? Tentu tidak. Tapi di sini adalah sikap hati dalam memberi. Kita lihat di sini yang pertama ialah bahwa janda miskin ini memberi 2 peser. Itu sebenarnya nilai uang yang sangat kecil pada waktu itu, ya. Tetapi dia berikan itu, masukkan ke dalam kotak persembahan, dan Tuhan melihat dia memberi itu. Apa yang dinilai di sini? Hatinya. Yang dinilai oleh Tuhan di sini hati perempuan ini. Walaupun dia hanya punya 2 peser, dia tidak malu memberi 2 peser, ya. Dan walaupun dia itu masih memiliki banyak kebutuhan, bagaimana dengan makannya besok dan seterusnya, tapi dia tetap mengutamakan Tuhan di sini. Inilah namanya mengabdi kepada Tuhan. Ada nggak sikap kita di dalam memberi persembahan, benar-benar kita ada dalam sikap mengabdi? Atau karena kita punya banyak sehingga kita kasih-kasih aja begitu? Tentu ini dinilai oleh Tuhan bahwa orang yang memberi persembahan di sini, dia sudah mempersiapkannya, dia sudah mempergumulkannya, dia sudah memutuskannya berapa yang dia mau kasih sebagai wujud pengabdiannya kepada Tuhan. Inilah yang penting Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan soal jumlah uang yang dipersoalkan Tuhan Yesus di sini, tetapi sikap hati dalam memberi. Itulah yang dinilai oleh Tuhan, bahwa janda miskin ini benar-benar mengabdi dalam memberi persembahannya ini.
Sementara yang kaya-kaya di situ dikatakan bahwa mereka memberi dari kelimpahan, artinya enak saja, biasa saja, ya. Bahkan mungkin menurut mereka tidak bernilai. Uang itu tidak terlalu bernilai, yang penting aku masukkan aja lah ke dalam kantong persembahan. Ya. Sikap hati yang seperti ini, yang remeh-temeh seperti ini, itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan ini pada waktu itu? Karena orang kaya pada waktu itu sikapnya sombong, sikapnya meremehkan orang yang rendah, sikap hatinya merasa hebat sendiri, merasa aku mampu, aku bisa, semua ini karena aku. Sehingga mereka beribadah itu asal tampil saja dan mungkin supaya dilihat orang, aku beri lebih banyak loh. Sikap hati yang seperti ini itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melihat di sini bahwa ketika kita memberikan persembahan, berilah sebagai wujud pengabdianmu. Berikanlah sebagai wujud ucapan syukur. Artinya menyadari bahwa semua ini dari Tuhan. Dan kalau saya terlibat dalam pekerjaan Tuhan, ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi benar-benar dengan sebuah kesadaran bahwa yang saya lakukan ini untuk wujud pengabdianku kepada Tuhan. Yang kedua ialah pengorbanan. Di sini dikatakan bahwa bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ya, seluruh nafkahnya di sini artinya makan dia hari itu, dia tidak pikir lagi soal besoknya, tapi yang hari ini sudah aku akhiri, aku memberi persembahan ini yang walaupun soal besok itu soal nanti, tapi hari ini aku beri hanya 2 peser ini, aku beri untuk Tuhan. Misalnya kita sudah berencana untuk bertamasa ke kota lain atau ke luar negeri atau kemanapun, tiba-tiba ada pengumuman dari gereja untuk lakukan ini. Akhirnya kita pulang mikir-mikir, timbang-timbang, ya, aku daripada aku pergi untuk senang-senang, untuk enak di sana, mendingan aku kasih untuk pelayanan. Mungkin begitu. Ataupun dalam kondisi tertentu, walaupun masih punya rumah yang besar, punya mobil dan sebagainya, kita lagi sulit soal keuangan, apalagi di masa pandemi ini. Tetapi demi pelayanan, apa yang ada ini masih kuberikan. Nah, ini yang namanya pengorbanan. Atau mungkin ada orang yang perlu kita tolong, ada yang sakit, masuk rumah sakit, tidak ada BPJS lagi, harus kita tolong misalnya. Dan akhirnya kita harus menolong. Inilah yang disebut pengorbanan. Jadi bukan setiap kali kita dapat uang, dapat keuntungan, semuanya kasih ke gereja. Bukan juga dalam pengertian itu. Tuhan tidak juga berpikir demikian untuk kita. Tapi setiap kali kita melakukannya dalam melayani, dalam terlibat pelayanan, dalam memberi persembahan, itu dari hati kita yang murni. Saya mau memberi, saya mau berbagi, saya mau melayani, menolong orang lain, saya mau menyatakan kasih sayangku kepada orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Artinya kita mengesampingkan kebutuhan kita dan kita mengutamakan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, membantu sesama dan sebagainya. Ini namanya pengorbanan. Dan inilah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di sini. Bahwa perempuan ini memberi lebih banyak daripada mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 5 dan 6 dikatakan ya soal bait Allah yang akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak
Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ya, ini menunjukkan bahwa ya, Bait Allah yang menjadi kebanggaan semua orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu, dan orang terkagum-kagum karena bangunan yang sungguh mewah luar biasa, ya, tidak ada nilainya di hadapan Tuhan kalau umatnya tidak punya hati dengan Dia. Ya. Kalau umatnya ya tidak mengabdi kepadanya, ya, tidak rela berkorban kepadanya. Artinya di sini semua pencapaian apapun yang kita miliki, jangan itu menjadi kebanggaan kita. Tetapi mari kita bangga dengan Tuhan Allah kita yang sudah menyatakan kasih karunia-Nya memberkati kita. Ini yang penting, sikap hati seperti ini. Dan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, membanggakan Dia yang memelihara kita, maka itulah namanya hati yang mengabdi kepada Dia dan hati yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Kita tahu bangsa Israel menyalibkan Yesus, ya, dan ternyata tahun 70, berarti kurang lebih ya 2 kali umurnya Tuhan Yesus, bangunan Bait Allah dihancurkan. Inilah yang kita perlu perhatikan di sini Bapak Ibu, bahwa apa yang kita miliki, yang kita dapatkan, yang kita ya usahakan, jangan kita bangga dengan semua itu. Mobil, rumah dan sebagainya, jangan kita bangga dengan semua itu. Tapi marilah kita bangga dengan Tuhan kita, Allah kita, Raja kita yang memperhatikan kita, mempedulikan kita. Bukan saja soal kehidupan secara jasmani di dunia ini, tetapi terlebih dari itu, soal kehidupan secara rohani, yakni keselamatan kekal bersama Bapa kita di sorga. Inilah yang penting untuk kita renungkan bersama, dan kiranya kita mengambil 3 hal ini dalam sikap kita memberi persembahan kepada Tuhan, yaitu pengabdian, pengorbanan, dan kebanggaan terhadap Dia yang memberkati kita. Dan hidup kita boleh dipakai oleh Tuhan dalam melayani lewat persembahan, lewat pengorbanan yang kita lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan inilah yang Tuhan mau, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan bersatu padu melayani bersama dan mempermuliakan nama Tuhan kita bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita. Sepanjang hari ini boleh kita renungkan bagian ini, bahwa dalam usaha, dalam pekerjaan yang aku lakukan, aku mau mempermuliakan Dia dan aku bangga dengan Tuhanku yang sangat peduli dan perhatian dengan aku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu mengingatkan kami supaya di dalam kami memuji, memuliakan Tuhan dengan persembahan kami lakukan dalam kesadaran sebagai pengabdian kami, dan juga kami sewaktu-waktu bisa merelakan diri kami, merelakan kepentingan kami untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan pelayanan, dan untuk kepentingan sesama sebagai wujud kasih Allah melalui kami di dalam kami melayani. Terpujilah Engkau ya Bapa. Berkatilah kami setiap anak-anak-Mu. Mungkin yang lagi dalam kesulitan, mengalami pergumulan dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan, mari Engkau buka jalan, Tuhan berkati. Berikan solusi terbaik di dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, sehingga mereka boleh terus maju
dalam pertolongan dan dalam berkat Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi mereka yang mungkin tidak punya pekerjaan saat ini, Tuhan buka jalan bagi mereka sehingga boleh dapat pekerjaan dan boleh dapat memulai usaha dan sebagainya. Tuhan menolong memberkati. Bagi anak-anakmu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan jamah sembuhkan, kuatkan, sehatkan mereka supaya mereka boleh bersyukur lagi kepadamu atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Musa Chandra yang dalam kondisi kurang sehat. Tuhan jamah sembuhkan, kuatkan, sehatkan, berkati hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu seluruh jemaat-Mu dalam kegiatan hari ini. Tuhan menolong, menyertai, memberkati, dan biarlah Engkau yang ditinggikan, dimuliakan senantiasa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu Bapa, ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sampai di sini jumpa kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi bagian kita bersama dalam menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.